Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Rezimers. Saya ingin berbagi sedikit gitu. Di bulan Ramadan ini kan seringkali identik dengan meningkatnya pengeluaran atau belanja rumah tangga gitu. Untuk apa aja, macam-macam. Misalnya untuk membeli bukaan yang lebih banyak, atau untuk membeli baju baru, kue lebaran, atau bahkan menghias rumah supaya terlihat lebih cantik lagi dalam menyambut lebaran. Padahal kita sudah sering kali mendengar surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dalam surat itu jelas bahwa Allah tidak menyukai hal yang berlebihan. Namun seringkali kita sendiri yang menjustifikasi bahwa wajar-wajar aja pengeluaran itu meningkat atau membengkak karena ini kan cuma 1 kali 1 tahun gitu, atau mungkin ini merupakan reward buat keluarga yang sudah seharian berpuasa, atau bisa jadi ini kan emang udah tradisi dari tahun ke tahun. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya mengakibatkan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu jadi berantakan, bisa berantakan gitu. Beberapa kali saya sampaikan dalam tulisan saya yang bisa dibaca antara lain di Harian Kompas, bahwa kita harus memiliki kecerdasan finansial, apalagi sebagai perempuan atau ibu yang perannya di dalam keluarga itu sebagai Menteri Keuangan atau Chief Financial Officer gitu. Artinya kegagalan dan kesuksesan pengelolaan keuangan itu harusnya tergantung bagaimana ibu atau perempuan itu melakukan pengelolaan keuangan. Sebenarnya membengkaknya pengeluaran atau belanja rumah tangga di bulan Ramadan itu bukan berarti tidak boleh sama sekali gitu. Tapi balik lagi, kita kembali ke satu konsep living, saving, playing. Nah, ngejelasin ini tuh agak-agak panjang, tapi intinya melalui karena pengeluaran atau belanja yang membengkak itu jangan sampai kita jadi nggak bisa saving, nggak bisa nabung, kita nggak bisa investasi, mengganggu dana darurat kita gitu. Bahkan kita sampai pinjam ke pinjol yang ilegal. Nah, ini yang bahaya gitu. Atau juga kita bahkan nggak bisa berinfak, bersedekah, membayar zakat. Padahal sebenarnya di bulan Ramadan ini kita justru lebih meningkatkan lagi ibadah kita, lebih meningkatkan lagi sedekah kita dan lain-lain gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kedua, kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan gitu. Artinya kalau misalnya makanan, pakaian, rumah itu memang kebutuhan dasar. Tapi makanan yang kayak gimana nih? Kalau misalnya makanan yang yang harus enak-enak gitu, yang harus lengkap, ada kue, ada kolak, ada kopi. Nah, itu sudah keinginan sebenarnya gitu. Atau mungkin baju lebaran yang harus baru, yang harus seragam sama semua, dari anak sampai bapaknya sampai ibunya harus putih semua. Nah, itu juga udah keinginan. Nah, sebenarnya ke situ, balik lagi ke konsep sederhana itu gitu. Sebenarnya banyak kita bisa belajar mengenai pengelolaan keuangan ini, antara lain dalam website Sikapi Uangmu yang dikelola oleh OJK. Di situ kita bisa belajar lebih banyak lagi, karena nggak mungkin ya dalam waktu sesingkat ini kita bisa belajar banyak. Pelan-pelan kita perbaiki lagi konsep pengelolaan keuangan yang salah. Insya Allah di bulan Ramadan ini menjadi momen untuk melahirkan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian yang bisa saya share di kesempatan ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.